untuk terciptanya pembelajaran yang lebih baik terhadap anak didik kita. Ya, di sini tentu budaya positif itu artinya budaya yang baik untuk kegiatan belajar mengajar kita. Semoga kita bisa menerapkannya kepada peserta didik kita, apa-apa yang telah disampaikan nanti oleh beliau. Saya yakin dan percaya apa yang akan disampaikan itu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi peserta didik kita di kemudian hari. Jadi terima kasih kepada Ibu Yani kalian yang telah nanti memaparkan modul 1 BPK. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini selaku mewakili kepala sekolah. Semoga dapat bermanfaat untuk kami. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eva untuk menyampaikan kata sambutannya. Selanjutnya, sebelum kita memulai kegiatan intinya, kita buat kesepakatan kelas dulu ya Bapak Ibu ya. Kesepakatan kelas yang sudah saya buat, yang pertama hadir tepat waktu dan alhamdulillah sudah hadir. Terus kedua, mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh. Ketiga, berbicara saat diperlukan. Dan keempat, handphone dalam posisi silent. Ada yang mau ditambahkan nggak nih Bapak Ibu kesepakatan kelas kita? Cukup ya. Selanjutnya kita ice breaking. Yo, berdiri dulu ya Bapak Ibu. Ya, ice breakingnya seperti ini. Jadi ice breakingnya itu kalau mendengar saya bicara harimau, Bapak Ibunya ngurut 2 kali. Ya Bapak Ibu ya. Jadi konsentrasi dan fokus. Oke. Begitu dengar saya ngomong harimau, pukul 2 kali. Ya. Kita mulai ya. Pada suatu hari mau malam di hutan belantara ada hariman. Fokus ya Bapak Ibu. Harimau yang tersesat di jalan. Lanjut ya. Tiba-tiba di semak-semak hariman ketemu harimin. Belum. Lanjut ya. Terus berjalanlah, ketemulah di jalan. Akhirnya ketemu dengan harimau. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk menjaga ini kita ya Bapak Ibu ya, konsentrasi kita. Itu perlunya ice breaking. Terima kasih Bapak Ibu. Lanjut. Kita ke kegiatannya, pemahaman intinya. Kita mulai dengan latar belakang. Kenapa diseminasi ini diadakan? Yang pertama, belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah, terutama guru tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas, dan sampai di segitiga restitusi. Jadi kegiatan ini untuk menyebarkan info supaya nanti Bapak Ibu di sini memahami apa yang saya maksud. Diharapkan jika seluruh konsep inti tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan terbangun budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Selanjutnya, tujuan diadakan diseminasi ini yang pertama meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Yang ketiga, penyelesaian masalah siswa dengan segitiga restitusi. Selanjutnya, kalau ukurnya adalah terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah.
terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama wali kelas dan murid. Selanjutnya, murid dan ukur konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Terakhir, terlaksananya penyelesaian masalah siswa menggunakan segitiga restitusi dalam pelayanan BK. Makanya ada guru BK di hadir di kegiatan ini. Selanjutnya, ada pertanyaan pemanggi. Setuju atau tidak setuju? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menanggapi, cuma setuju atau tidak setuju saja. Silakan Bu Pepen ngomong. Bu Pepen. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju. Terus yang kedua, Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tidak setuju. tidak setuju. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak setuju juga. Tidak setuju juga. Yang lain pendapat silakan. Silakan Bu Pipit ya. Menurut saya yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, juga setuju. Dan yang terakhir yaitu memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, sangat setuju sekali. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan jawabannya. Kita di sini bukan masalah benar atau salah. Nanti saya akan memaparkan kegiatan ini setuju atau tidak setuju ini tentang disiplin positif. Kita lanjutkan dulu. Nanti Bapak Ibu bisa menyimpulkannya lewat refleksi terakhir nanti ya. Lanjut. Jadi apa saja yang akan dibahas di sini? Konsep intinya paradigma baru, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Selanjutnya kita ke paradigma baru. Paradigma barunya kita melakukan simulasi seperti ini Bapak Ibu. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda, dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Yang ketiga, teman Anda yang lain akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda itu, entah itu dengan cara dihardik, dimarahi, atau dibujuk, dirayu gitu ya, sampai dia mau membuka kepala tangan ini. Ya, yang terakhir apa yang terjadi? Jadi nanti Bapak Ibu ini saya siapkan kertas. Silakan ya Pak. Nanti Bapak Ibu tulis benda yang menurut Bapak Ibu sangat berharga. Bapak Ibu tulis di kertas, terus genggam kuat-kuat. Genggam erat-erat. Apa yang menurut Bapak Ibu sangat berharga? Bapak Ibu tulis. Benda yang menurut Bapak Ibu ini sangat berharga. Ya, yang yang dalam hal ini Bapak Ibu tidak mau memberikannya ke orang lain. Yang menurut Bapak Ibu sangat berharga. Benda juga benar.
Manusia boleh? Boleh, boleh. Benda, boleh. Benda boleh apa saja. Menurut Bapak Ibu yang sangat berharga. Entah itu uang, entah itu istri, istri ya, kan sangat berharga anak ya. Oke ya, jadi Bapak Ibu. Satu saja. Satu saja. Ya, kita lakukan simulasi ya Bapak Ibu ya. Ada 2 orang. Nanti 1 orang yang menggenggam itu kertas itu, dan 1 orang lagi dengan cara apapun membujukkan, memarahkan sampai orang itu mau memberikan ini tadi barang berharganya Bapak Ibu tadi dengan cara apapun. Oke ya, kita coba. Pak Sigit, silakan ke depan Kak. Sama ini. Cewek ya. Oh, Pak, salah sih aja. Oh ya Pak. Ya, Pak Rasik yang menggenggam ininya, Pak ya, menggenggam kertas. Pak Sigit dengan usahanya, entah Bapak marahin boleh, entah Bapak adik, entah Bapak rayu dengan syaratnya. Pakai puisi ya Pak. Dengan segala cara Pak Rasik mau memberikannya ke Pak Sigit. Silakan Pak. Acting. Cintaku jadi dulu. Apa ini sih? Ada deh. Apa sih? Ada. Rayu. Ke mobil sih. Body mirror. Calon istri itu. Sing. Nggak bisa ya Pak? Berhasil nggak Pak? Susah ya Pak? Nggak mau ya Pak? Oh, sangat berharga banget berarti Pak. Ya Pak, sangat berharga banget. Terima kasih. Nggak mau, tetap nggak mau. Ya, terima kasih Pak. Jadi dari simulasi itu muncullah paradigma baru bahwa mendisiplinkan anak itu dengan cara dimarahi, dibujuk, kadang-kadang itu bukan hal yang benar, bisa dikatakan benar. Tapi dengan cara dia diajak dialog seperti itu ya. Nanti kita akan memunculkan motivasi yang benar-benar dari dalam diri orang itu yang mau dengan kemauannya sendiri mau membuka atau memberikan hal-hal apa saja yang menurut dia berharga seperti itu. Jadi bukan karena pengaruh dari orang lain, bukan dari motivasi ekstrinsik, bukan motivasi dari luar, benar-benar motivasi dari dalam dirinya. Seperti itu Bapak Ibu, paradigma kita yang baru akan memunculkan motivasi intrinsiknya, bukan selain motivasi ekstrinsik. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak, tadi sudah melakukan simulasi. Nah, kita ke disiplin positif. Disiplin positif, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Kita akan melakukan itu ya Bapak Ibu ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Nah, dari sinilah kita akan mengubah kerangka acuan kita ya Bapak Ibu. Selanjutnya menurut KHD maupun dia dosen,
Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri kita agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Terus yang terakhir, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi tujuan kita ini, budaya positif ini, kita akan memunculkan ke anak didik kita ini motivasi intrinsiknya. Benar-benar anak ini melakukan sesuatu itu karena memang motivasi dalam dirinya, bukan karena orang lain, bukan karena motivasi ekstensi, motivasi yang di luar dalam dirinya. Ya, kita lanjutkan. Apa itu stimulus respon? Sebelumnya kita masih menggunakan stimulus respon yang kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, dan itu nggak bisa kita lakukan sebenarnya. Ya, kita mengubah orang untuk berpandangan yang sama dengan kita. Begitu juga terhadap anak didik. Nah, teori kontrol ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita memahami anak didik kita ini dulu. Kenapa dia sampai melakukan hal seperti itu? Ya Bapak Ibu ya. Terus stimulus respon berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kita memandang anak didik itu dia melakukan sesuatu yang buruk itu, oh ini salah gitu. Nah, di paradigma yang baru, teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak itu tanya dulu apa tujuan dia melakukan hal tersebut. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu paradigma lama. Yang sekarang hanya Anda yang bisa mengontrol diri anak Anda sendiri. Jadi begitu juga anak didik. Jadi yang bisa mengontrol diri anak didik itu ya diri dia sendiri sebenarnya. Nah, kita akan memunculkan motivasi itu Bapak Ibu. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kita rayu, kita bujuk, akhirnya kan lama-lama kita marah. Kita dengan paksaan untuk menyuruh anak didik melakukan hal apa yang kita inginkan. Nah, di dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi anak-anak ini diajak dialog dan dia diajak melakukan pilihan-pilihan yang menurut dia baik dalam melakukan satu perbuatan. Selanjutnya, model berpikir menang kalah kalau di paradigma lama. Yang baru, model berpikir dia menang-menang. Jadi siswanya merasa dihargai, guru juga merasa oh anak ini menghormati kita sebagai guru. Jadi posisinya menang-menang. Selanjutnya, merdeka dalam hal ini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi KHD saja, Ki Hajar Dewantara saja sudah membicarakan ini jauh-jauh hari bahwa kita nggak bisa mengontrol diri orang lain, yang bisa mengontrol diri kita ini ya kita sendiri. Begitu juga terhadap anak didik. Selanjutnya, nah nilai-nilai kebajikan ini kaitannya nanti ke nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan apa yang akan kita munculkan ke anak didik? Tentunya sesuai dengan kurikulum Merdeka, nilai-nilai kebajikan kita ini mengacu pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berperilaku baik. Jadi kita mengharapkan anak ini memiliki budaya yang pertama ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berperilaku yang baik, berakhlak yang baik. Terus yang kedua, berkebinekaan global. Jadi kita menginginkan anak-anak ini memiliki budaya berkebinekaan global. Terus gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Hal-hal inilah yang akan kita munculkan ke anak didik kita, yang kita harapkan. Terus program-program, bentuk program kebajikan. Nah, yang perlu kita munculkan adalah apresiasi terhadap anak tersebut. Jadi kadang-kadang memberi penghargaan itu, memberi ini ya, memberi hadiah kepada anak itu
dihukum oleh penghargaan. Kadang-kadang suatu penghargaan itu sebenarnya kita anggap sebagai hukuman. Jadi kenapa? Karena penghargaan bisa menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena penghargaan itu atau hadiah itu masih motivasi ekstrinsik Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu melakukan hal tersebut, oh karena dikasih hadiah nih, oh dikasih penghargaan. Nah ini tadi ya, dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu bisa dikatakan sebagai hukuman karena ini tadi. Nah, jadi seperti apa yang kita inginkan? Ya sebuah apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh anak didik kita. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Jadi kalau kita terhadap anak didik, kita beri pengakuan anak ini bahwa anak ini telah benar melakukannya, anak ini bertanggung jawab. Secara khusus kita beri apresiasi kepada anak ini. Terus dan beri pengakuan secara pribadi. Kita beri pengakuan kepada anak ini secara pribadi. Kita sebut namanya Pak Rasik. Kalau siswanya Pak Rasik ya, Pak Rasik ini udah bertanggung jawab, disiplinnya bagus, sudah tepat waktu. Nah kita beri apresiasi seperti itu. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, konsisten, dan kita fokusnya pada proses, bukan kepada hasilnya Bapak Ibu. Nah seperti apa contoh pengakuan apresiasi kebajikan itu? Contohnya gini, pembukaannya gini. Kemarin saya perhatikan, kemarin Ibu perhatikan, nilai kebajikannya adalah rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi kita memberi apresiasi seperti itu. Harus ada pembukaannya, bukan harus siapa, ada pembukaannya, ada nilai kebajikannya, dan ada situasinya. Ketika kita memberikan respon kepada anak. Terus yang selanjutnya, saya menghargai, Ibu menghargai nilai kebajikannya, kepedulianmu. Ibu menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Jadi anak-anak itu diberi apresiasi. Bisa disebut namanya Bapak Ibu. Jadi secara pribadi kita memberikan apresiasi. Seperti itu. Selanjutnya, terima kasih untuk rasa tanggung jawab. Jadi dia memberikan nilai-nilai kebajikannya, rasa tanggung jawab pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi anak-anak itu merasa dihargai hasil kerjanya yang tadi, diapresiasi dengan nilai-nilai kebajikan. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah kita mulai. Bapak Ibu bisa baca ini. Nanti Bapak Ibu ini ya, nggak biasa ya. Bapak Ibu cuma memilih apakah ini hukuman atau konsekuensi. Nah itu dia. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nanti itu termasuk hukuman atau konsekuensi ya. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi ya. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja karena kesenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Silakan Bapak Ibu tulis di sini di kertas. Itu aja Bu, nomor 1. Ini ada 7 pertanyaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1,
Ada 7 pertanyaan. 1. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Selanjutnya yang keenam, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran fisika. Kasih respon, silakan Bapak Ibu. Bu, Retno mau berdiri, berdiri di depan dong, jangan. Ulangi, baca ulang. Menurut pendapat saya, yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu menurut saya hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu hukuman. Terima kasih Bu Retno. Ada yang berpendapat lain Bapak Ibu? Nomor 3 Bu. Yang nomor 3 ya. Silakan Bu Lydia. Ya. Untuk pertanyaan tindakan guru, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menurut saya konsekuensi. Konsekuensi ya. Kenapa saya menjawab konsekuensi? Karena itu sudah ditetapkan. Jadi apabila siswa tersebut tidak menggunakan masker, konsekuensinya harus push up 15 kali, bukan hukuman. Yang lain Bapak Ibu? Ya, silakan. Nomor 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Mungkin ada kesepakatan ya di dalam kelas antara guru dan siswa. Jadi bila mereka melanggar, jadi itu hukuman atau konsekuensi menurut kesepakatan. konsekuensi. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah merespon kegiatan ini. Kita nggak ada benar atau salahnya ya, tapi berdasarkan ini ya, berdasarkan teori disiplin positif, perbedaan hukuman dengan konsekuensi ya. Kita ke jawaban itu tadi ya. Yang pertama itu hukuman karena saya tidak terlambat lagi ini ya, ini berupa hukuman. Yang kedua juga hukuman. Ketiga juga hukuman Bapak Ibu karena apa namanya itu di luar ininya ya, di luar materi PJOK karena kan pusatnya itu adalah PJOK. Terus selanjutnya konsekuensi hukuman, yang terakhir adalah konsekuensi. Kenapa yang nomor 7 konsekuensi? Karena memang itu adalah pelajaran PJOK Bapak Ibu. Jadi memang PJOK-nya tadi apa? Dia lari tadi karena memang pelajaran ya, kesepakatannya untuk pelajaran PJOK. Apa
dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi hukuman itu adalah nilai negatif Bapak Ibu. Terus kalau konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Kenapa itu terjadi? Melakukan hal itu harus dilakukan. Itu konsekuensi. Terus kalau hukuman membuat anak sakit fisik, secara fisik, jadi hukuman itu menyakitkan fisik Bapak Ibu. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam hal tertentu. Terus hukuman anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Selanjutnya paksaan, hukuman itu paksaan, sedangkan konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Jadi itu berupa hukuman, masih balik ke fisik tadi ya Bapak Ibu. Terus konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Terus hukuman konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi karena dia melakukan kesalahan itu tadi, dia diberi hukuman dengan susah payah dia menyembunyikan hal tersebut. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Terus hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu hukuman. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi konsepnya kalau hukuman itu ke nilai negatif Bapak Ibu, sedangkan konsekuensi lebih netral. Jadi gimana untuk memunculkan konsep positifnya? Muncullah yang namanya restitusi Bapak Ibu, untuk memunculkan respon positifnya. Tidak salah, hukuman itu memunculkan nilai negatif. Kalau konsekuensi netral, sedangkan restitusi kita akan memunculkan nilai-nilai yang lebih positifnya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi ada tujuannya ke arah tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi konsep dari budaya positif ini kita akan ke paradigma baru, kita ke restitusi Bapak Ibu dalam nanti menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak didik kita nanti. Nah ini bedanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi tadi yang saya bilang tadi ya Bapak Ibu ya, hukuman lebih ke bersifat negatif. Jadi identitas yang muncul, identitas gagal. Terus konsekuensi ini identitas sukses Bapak Ibu, tapi dia bersifat netral. Nah, yang kita harapkan di sini adalah restitusi. Identitas suksesnya muncul, tapi dia akan mengarah ke nilai-nilai yang positif. Kita akan memunculkan ini. Nanti ada pemahaman konsep tentang menyelesaikan masalah dengan menggunakan restitusi, Bapak Ibu ya. Nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi tadi yang saya sudah bilang, motivasi itu ada yang ekstrinsik, ada yang intrinsik. Nah, yang pertama dan kedua ini adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak ini menghindari melakukan kesalahan karena tidak mau dihukum, karena tidak mau supaya mereka nyaman. Jadi dia menghindari ketidaknyamanan ini. Jadi ini adalah motivasi ekstrinsik. Ya, masih dipengaruhi oleh luar Bapak Ibu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, masih motivasi ekstrinsik. Oh, anak didik ini melakukan hal ini pengen dapat hadiah, pengen dapat penghargaan. Ini masih motivasi ekstrinsik. Nah, yang kita harapkan dalam hal ini, dalam modul 1.4 ini, budaya positif adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi mereka memunculkan motivasi intrinsik.
benar-benar dari dalam dirinya untuk berubah dan untuk melakukan hal baik ini tadi memang benar-benar dari dalam dirinya. Dengan cara apa? Ada di posisi kontrol manusia ini, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, Bapak Ibu ada di posisi mana yang sering melakukan dalam penghukum? Apabila anak itu melakukan kesalahan dengan kita beri hukuman, atau dengan cara membuat rasa bersalah, atau teman kita ajak seperti teman, pemantau ini kita lihat aturannya, keperaturannya, dan sebagai manajer. Yang ideal itu adalah manajer. Nah, selama ini terus terang Bapak Ibu, ya saya masih di posisi penghukum. Jadi kalau misalnya anak ini tidak membuat tugas, ya ini dulu kamu push up dulu, gitu kan. Jadi saya masih posisi penghukum Bapak Ibu. Jadi penghukum ini seperti ini ya, nggak kelihatan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau penghukum itu, kalau kamu tidak melakukannya, rasakan. Jadi kayak ada suatu hukuman. Jadi ada nilai negatif. Kalau kamu tidak melakukan tugas, tidak melaksanakan tugas, saya beri hukuman. Jadi seperti itu. Kalau pembuat rasa bersalah, contohnya kamu seharusnya tidak melakukan itu. Ibu lelah anakku, itu membuat rasa bersalah Bapak Ibu. Jadi membuat kita ini, membuat anak itu bersalah, merasa bersalah dengan apa yang mereka lakukan. Ibu stres nggak menghadapi kalian, nah itu membuat rasa bersalah. Kata-katanya seperti itu Bapak Ibu. Kalau pembuat seperti teman, kontrol teman, ayolah lakukan demi ibu. Jadi itu kayak teman kita menganggap anak itu seperti teman. Masa kamu tidak mau ingat? Tidak. Ibu pernah bantu kan? Kamu pernah, ya kayak teman jadi. Itu posisi teman, itu kontrol sebagai teman. Padahal ibu pernah bantu kau loh. Itu posisi teman. Kalau pemantau itu, kamu kan sudah melakukannya sudah 5 kali, kayak dipantau anak ini. Kamu ini melanggar peraturan nomor ini gitu. Itu pemantau. Jadi kita pantau anak ini. Nah, yang manajer adalah apa yang kita yakini, apa yang kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi anak ini diajak dialog. Keyakinan kamu apa? Keyakinan di sekolah kita apa? Gitu ya. Keyakinan yang kalian buat itu seperti apa? Nah, apa yang akan kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi anak sendiri yang akan mencari solusinya terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Itu posisi manajer. Dan secara bertahap Bapak Ibu, tidak bisa secara langsung kita mau langsung ke posisi manajer, nggak bisa. Kita merasa kesulitan pastinya. Jadi ya secara bertahap, dari penghukum kita akan berubah ke teman, pemantau, dan pada akhirnya kita akan ke posisi manajer. Posisi idealnya adalah manajer. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut, posisi kontrol manusia. Nah, kita ke eksplorasi konsep. Eksplorasi konsep ini sudah saya sudah saya lakukan ya, uji coba Bapak Ibu, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita buat, kita sebagai wali kelas nih, kita buat keyakinan kelas untuk kelas kita ini seperti apa, dan anak sendiri yang melakukannya. Apa sih yang diinginkan di dalam kelas itu, dan mereka harus konsisten untuk melaksanakan apa yang mereka buat. Keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan saja? Kenapa keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan
mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi anak sendiri yang membuat semacam kesepakatan mau diapain kelas kita ini selama 1 semester. Nanti bisa direvisi untuk semester depan. Jadi ini dilakukan di awal semester Bapak Ibu keyakinan kelas. Nanti ditempel di papan tulis. Mereka ingat, oh aku yang buat ini loh. Aku yang membuat keyakinan kelas ini. Aku sudah sepakat dan aku yang membuatnya sendiri. Kayak gitu nah. Jadi mereka sendiri yang membuatnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, contohnya. Kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Nah, kalau keyakinan kelasnya itu bentuk tanggung jawab. Jadi kita ubah kalimatnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya, kita ubah kalimatnya dengan bentuk tanggung jawab dengan cara mengembalikan buku ke tempatnya. Seperti itu Bapak Ibu. Terus peraturan dilarang mengganggu orang lain. Nanti keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Jadi nanti dibuat di keyakinan kelas menghormati orang lain. Jadi kalau ada pembulian di kelas itu, kalian sudah sepakat loh ini sudah membuat menghormati orang lain. Kesepakatan kalian sendiri yang membuatnya gitu. Jadi mereka konsisten kan karena mereka sendiri yang membuatnya. Jadi karena ini bukan peraturan. Selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai itu peraturan. Tapi keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau berkomitmen. Kalian berkomitmen untuk hadir tepat waktu. Jadi anak-anak tuh, oh iya, aku udah berkomitmen, aku sendiri yang membuatnya. Terus dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah menjaga kesehatan dengan cara tidak menggunakan zat-zat yang dilarang. Selanjutnya peraturan bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau bersabar. Terus gunakan masker. Keyakinan kelasnya kesehatan dan keselamatan. Selanjutnya peraturan jangan berlari di koridor. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Selanjutnya ini Bapak Ibu sudah saya coba kemarin. Kita dengar dulu. Nah, ya. Jadi saya jelasin Bapak Ibu ya. Saya coba sebenarnya ini dilakukan di awal semester Bapak Ibu keyakinan kelas ini kemarin di 11B1 di kelas 11B1. Nah, kata apa yang ingin kalian rangkai kata-katanya? Anak-anak berkata, Bu, awesome Bu, awesome. Kenapa awesome? Awesome itu adalah luar biasa. Tidak kelihatan ya Bapak Ibu? Tidak apa-apa. Nah, jadi mereka membuat kedua-dua. Jadi dengan begini lah Bapak Ibu. Jadi awesome, AWESOME. Nah, nanti dari kata itu dirangkai A-nya apa, W-nya apa, gitu. A-nya apa, W-nya apa, E-nya apa, S-O-M-E. Jadi mereka sendiri ada yang A-nya itu ya. Ini Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Nah,
memilih kata-kata yang pertama adalah akhlak yang utama. Jadi kata positif yang pertama adalah akhlak yang utama. Terus yang W-nya, wow, kalian harus piket kelas. Nah, jadi dia mengajak orang W-nya itu ya, wow, kalian harus piket kelas. Mereka sendiri yang membuat kesepakatan itu, Bapak Ibu. Terus E, efektif dalam kegiatan belajar. Ya, wow, gitu ya. Jadi kalimat positifnya, E-nya efektif dalam kegiatan belajar. S-nya stop mencuri. S-nya stop mencuri, Bapak Ibu. Mereka sendiri yang buat. Ya. Terus O-nya olah sadar. Olahraga. Olah yang jualan di dekat situ. Ya. Olah. Yang O-nya kan ya, Bapak Ibu ya. Iya. Yang O-nya adalah olah pola pikirmu. Jadi olah pola pikirmu. Jadi dia membuat itu. Terus M-nya menghormati teman atau guru. Jadi dia membuat M-nya adalah menghormati teman atau guru. E-nya enaknya hidup sehat. Jadi mereka sendiri yang membuat keyakinan kelas ini, Bapak Ibu. Dan mereka sendiri yang akan konsisten melaksanakannya. Lanjut ya, Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, kita ke segitiga restitusi. Nah, sekarang permasalahannya anak ini sudah melakukan kesalahan. Cara penyelesaiannya adalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kedua validasi kebutuhan, dan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita lihat di ini saya ya, Bapak Ibu. Di YouTube-nya saya. Nah, kita saksikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Ali dari SMA Negeri Muara ini, Calon Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Muara ini, Sumatera Selatan. Video ini merupakan penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa yang ada di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dapat dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya dapat berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, pada tahap validasi tindakan yang salah dapat dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif sehingga dapat mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga murid telah siap menaikkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Kasus pertama, kita lihat ya Bapak Ibu ya, cara saya menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Tidak terima karena Novia dan Karuniawan tidak mau ikut dalam kelompok praktikum. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Puspita, tadi sudah ada laporan dari ketua kelas kalau kamu harus
menstabilkan identitas. Di menstabilkan identitas, Bapak Ibu bisa mengatakan seperti ini, membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar, nak. Terus atau manusia tidak ada yang sempurna. Selanjutnya kita bisa memperbaiki ini. Terus saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Atau apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Itu kata-kata yang bisa Ibu berikan ke anak ketika dia menghadapi masalah pada sesi menstabilkan identitas. Selanjutnya, lalu mereka berdua dengarkan mereka bernama dalam kelompok. Ya wajar kalau kamu marah. Mereka habis bernama dalam kelompok, ya kan? Ibu sangat menghargai tindakan kamu. Yang hanya marah-marah tidak melakukan hal yang lebih buruk lagi, misalnya menyakal. nah, di validasi tindakan yang salah bisa Ibu ajukan pertanyaan seperti ini. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini, tapi tidak kamu lakukan. Itu bisa Ibu ajukan. Atau kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu, kan? Nah, seperti saya itu pasti kamu ada alasannya kan melakukan hal itu. Itu di validasi tindakan yang salah. Atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Atau satu lagi, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Itu di validasi tindakan yang salah. Terakhir, Sekarang coba kamu pikirkan, tindakan kamu marah dan membuka media itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? nah ini Bu, Bapak Ibu kaitannya dengan keyakinan kelas tadi. Karena mereka sudah sepakat membuat keyakinan kelas, jadi kita bisa ajukan menanyakan keyakinan yang telah mereka buat tadi, kan, dengan cara seperti ini. Satu, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita sudah yakini, apa yang sudah kita sepakati, bisa Bapak Ibu tanyakan seperti itu. Atau nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati. Kembalikan lagi, kan mereka sendiri yang membuat keyakinan kelas tadi. Tiga, seperti apa gambaran sekolah kelas yang ideal bagi kamu? Atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu di menanyakan keyakinan. Kamu keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Nah, saya menanyakan keyakinan kelas mana yang kamu langgar. Karena dia marah-marah ke temannya tadi, anak ini menjawab saling menghormati antar teman, Bu. Karena mereka tadi sudah membuat seperti itu, ya Bapak Ibu, ya. Iya, Bu. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu tentu tidak berutang. Baiklah, kalau menurut kamu tertentu, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat kamu sedang marah? Kamu bersedia sekali. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Semangat ya. Sekarang silakan Sedia Bapak Ibu cara segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Silakan Bapak Ibu, kita kembali ke sini dulu. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kalau tidak ada, kita ke refleksi Bapak Ibu. Siapa yang mau bicara ini? Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Dari paparan saya tadi,
Siapa yang mau bicara, Bapak Ibu? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau memberikan refleksinya. Ya, Bu Pepen. Di ke depan boleh Bu Pepen. Oh iya. Silakan berdiri Bapak. Bapak. Silakan Bu Pepen berdiri. Apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan jadi dari penjelasan Bu Yeni tadi baik sekali dan memberikan pencerahan bagi saya sebagai seorang guru, di mana selama ini saya masih menggunakan metode-metode konvensional seperti metode hukuman. Sekarang saya akan berusaha untuk menjadi seorang guru yang kontrol sosialnya itu adalah sebagai manajer. Terima kasih. Terima kasih Bu Pepen. Selanjutnya yang nomor 2 siapa? Silakan Kak Rasi. Bu Pipit. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Silakan Mbak. Yang memberi respon. Bu Senja. Bu Pipit, ayo Bu Pipit. Pak Sigit. Iya Pak Sigit. Semangat tentunya kan, ingin berubah kan dari paradigma lama ke paradigma yang baru. Tentunya itu ya. Silakan Pak Sigit. Masuk. Iya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan kalau saya sendiri dari tadi saya pengen menggunakan metode masuk dari pelajaran tadi. Saya akan berusaha memakai metode manajer supaya sadar dengan dari dalam dirinya, bukan dari luar. Ketika kalian telah mendapatkan prestasi dan tujuan ini tinggi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pak Sigit untuk responnya dan sudah memberikan refleksinya. Sama Pak Sigit, saya juga melakukan penghukum, memberikan hukuman untuk mendisiplinkan anak, dan saya pun akan berusaha untuk merubahnya menjadi posisi kontrol saya dengan cara manajer. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita, khususnya saya sendiri Bapak Ibu, untuk bisa merubah ini budaya positif ini ya, dari paradigma lama menjadi paradigma baru. Terima kasih untuk kegiatan kita hari ini, diseminasi ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.